Tapi yang paling khusus dan yang paling menonjol itu dengan program Selasa Ceria. Oke, semangat pagi. Jumpa lagi di Anakku Ceria bersama Miss Adele. Di sini sudah kedatangan bintang tamu yang spesial dari Ibu Kepala PAUD Patra Komala Kecomberan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Miss. Oke, kita perkenalan dulu ya. Sobat Dambiar, di sini sudah ada Ibu Anipah, biasa dipanggil siapa, Ibu? Bisa dipanggil Ibu Aan. Ibu Aan dari mana, Ibu? Dari PAUD Patra Komala. Di mana itu? Patra Komala, di alamatnya di Blok Timur, RT 3 RW 1, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Biasa, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat dan ceria. Iya. Iya. Itu, Terlihat sekali ya aura Ibu Guru PAUD-nya ceria, ceria. Kebayang anak-anaknya ceria terus nih tiap hari dengan Ibu Anipah ya. Iya. Aktivitas hari ini lancar, Ibu, kegiatannya apa aja? Alhamdulillah lancar. Hari ini kalau kegiatan hari ini seperti biasa dari pagi saya di lembaga di sekolah di PAUD Patra Komala. Terus tadi ada undangan dari dinas untuk mengikuti sosialisasi pendampingan BOP Salur tahun anggaran 2022. Kebetulan saya sebagai pengurus cabang PAUD Kecamatan Talun dan setelah itu mendampingi salah satu lembaga yang lagi akreditasi lalu menuju ke MI Hidayat Tisibian. Oke, padat sekali ya Sobat Ambiar kegiatan ibunya, tapi masih menyempatkan di sini, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selain menjadi profesi sebagai kepala PAUD, kegiatan apa aja yang biasa menjadi rutinitas Ibu? Rutinitas saya setiap hari ya seperti biasa. Sebenarnya saya ibu rumah tangga, cuman mungkin diberi kepercayaan oleh pihak desa. Kebetulan karena PAUD Patra Komala itu PAUD binaan desa, mengelola PAUD. Terus kalau siang untuk hari Senin sampai Kamis itu saya biasanya mengadakan les baca tulis ala AHE dan les hitung ala ASE. Kalau Jumat Sabtu itu saya ada kuliah S2 di Bunga Bangsa Cirebon. Wah, luar biasa sekali Ibu Kepala ini ya. Padat sekali kegiatannya dari Senin sampai Kamis, dengan dilanjut lagi dengan kuliah S2-nya ya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Kepala ini lancar sekolah lanjutannya. Amin. Oke. PAUD Patra Komala itu berdiri sejak tahun berapa, Bu? PAUD Patra Komala itu berdiri sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 5 November 2015. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa rombel kelas Ibu di PAUD Patra Komala? Ada 2. Ada 2. Iya, ada 2 rombel A dan rombel B. Oke. Biasanya anak-anak PAUD itu range-nya dari usia berapa sampai berapa, Ibu? Iya, kalau untuk layanan di lembaga saya itu loh, karena kober itu mulai usia dari 3 sampai 5 tahun. Cuman kadang ada beberapa yang usianya di atas 5 tahun. Jadi tetap kita melayani, cuman nanti masuknya ke rombel B gitu. Jadi ada 2 rombel A dan B. A dan B usia 3 sampai 4. Sebenarnya ada 3 Miss ya. Cuman untuk tahun ini cuman ada 2 layanan usia, yaitu 4 sampai 5 dan 5 sampai 6. Aslinya ada 3 rombel. Gitu. 34, 45 dan 56. Oke, baik Ibu. Program apa saja yang terdapat di PAUD Patra Komala, Ibu? Program unggulan ya, Miss ya. Boleh. Kalau program unggulan di PAUD Patra Komala, saya itu menggali setiap potensi dan sumber daya yang ada di lembaga. Tapi yang paling khusus dan yang paling menonjol itu dengan program Selasa Ceria. Selasa Ceria di sini itu singkatan dari sehat lingkungan alam anak sehat lingkungan alam, anak cerdas dan ceria gitu. Itu include-nya seperti kegiatan senam bersama orang tua, terus gosok gigi bersama, pemilahan sampah daur ulang yang non organik dan organik, terus kerja bakti bersama dengan orang tua dan pembelajaran secara outdoor. Itu program Selasa Ceria.
Berarti diadakannya setiap hari Selasa ya, satu pekan sekali. Sebenarnya sih tidak setiap hari Selasa ya Miss ya. Oh, Setiap hari kita setiap melaksanakan hari. itu. Cuman kenapa dikatakan Selasa ceria, kita mencari akronim yang kayaknya Oh, enak iya, gitu. Cuman iya, iya. biasanya difokuskannya lebih diintenskannya itu apa ya Miss, ke hari Selasanya gitu. Jadi sebenarnya tiap hari kita mengadakan program Selasa Ceria itu. Nah, ada satu kekhususan ketika di hari Selasa karena anak-anak memakai seragam olahraga. Jadi lebih apa ya? Lebih banyak kegiatannya Iya, gitu. oke, gitu. Berarti hanya akronim saja Akronim ya, saja biar sebenarnya. menyelaraskan. Menyelaraskan Siap, gitu, siap. Miss. Oke. Lalu tujuan atau visi misi dari PAUD Patra Komala itu apa ya, Ibu? Kalau tujuannya sih sebenarnya umumnya dengan pendidikan yang lainnya, yaitu ingin mencerdaskan dan membimbing anak-anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun. Visi misinya yaitu visinya membentuk anak usia dini yang berkarakter, berakhlak mulia, sehat dan cerdas gitu. Seperti itu. Seperti Miss. itu. Iya. Berarti Ibu sudah menggeluti dunia PAUD itu sudah lama ya? Atau sejak menjadi kepala atau sebelumnya sudah pernah pengalaman di kelompok belajar ini? Saya menggeluti dunia PAUD itu ya dari tahun 2015 Miss, sampai sekarang berarti sudah 7 tahun. Sebelum di dunia PAUD itu saya sebagai kader Posyandu di Desa Kecomberan, terus sebagai pengurus RT juga di Blok Timur. Cuman pas tahun 2019 saya dan saya fokus ke dunia pendidikan di anak usia dini gitu. Oke. Selama ini Ibu mendapati tantangan seperti apa sih dalam dunia pendidikan anak usia dini itu, Bu? Iya. Tantangannya itu bermacam-macam ya Miss. Jadi antara dari faktor si anak yang pertama, ada faktor lingkungan dan juga faktor dari orang tua. Kalau dari faktor anak mungkin kan kita ini kan apa ya Miss, anak usia dini itu kan unik ya, unik, terus apa namanya, eksplorasinya tinggi. Jadi apa namanya, untuk sebenarnya tantangan sekali ketika kita menerima siswa yang mempunyai sifat atau karakter yang luar biasa dengan yang lainnya gitu ya. Dalam artian di sini bukan anak itu nakal atau apa, tidak. Jadi anak yang rasa ingin tahunya tinggi, eksplorasi tinggi, itu tantangan banget bagi kami gitu. Lalu bagaimana Ibu dalam menyiasati atau solusinya menghadapi anak yang seperti itu? Iya, karena di PAUD itu kan ada pembelajaran itu kan sesuai dengan gaya anak belajarnya, Miss. Ada audio, visual, kinestesis dan audio visual. Jadi kalau mendapati anak yang contohnya anak yang tidak mau diam, itu kan berarti kita gaya belajarnya kinestesis. Jadi sesuai dengan gaya belajar kita klasifikasikan si anak ini. Kenapa? Pada saat penerimaan siswa baru kita adakan terlebih dahulu DDTK-nya tuh Miss ya, deteksi dini tumbuh kembang anak, itu untuk mengklasifikasikan si anak A ini gaya belajarnya apa, si anak A ini gaya belajarnya apa. Jadi untuk menstimulasinya itu nanti lebih tepat gitu. Gitu. Berarti iya. sudah ada tes itu dulu sebelum Iya, masuknya ya? sebenarnya sih bukan tes Miss, cuma hanya orang tua mengisi kuesioner gitu. Bagaimana anak ini, apakah sudah bisa mandiri atau di rumah bagaimana, itu ada bukan tes ya Miss ya, jadi kuesioner khususnya gitu, kayak KPSP sama MPE gitu ada. Gitu, Iya. baik. Agar guru juga lebih mudah dalam mengelola di kelasnya. Iya ya. Miss, Betul, gitu. betul. Oke, selanjutnya metode dan media seperti apa yang biasa digunakan di PAUD Patra Komala? Kalau metode belajar ya Miss ya, kalau metode belajar yang diterapkan di PAUD Patra Komala itu kita masih pakai klasikal. Karena apa ya Miss ya, jadi ruangannya itu kan cuma ada 2 ruangan, jadi kita pakainya klasikal dulu. Nah, kalau tadi media pembelajaran kita menggunakan yang pertama yaitu kayak semacam AP, alat peraga edukatif. Kita buat dari ya itu Miss yang tadi daur ulang dari sampah-sampah yang tidak terpakai, kayak dari botol bekas, dari kardus. Nah, sekarang pembelajarannya sudah menggunakan yang berbasis alam. Jadi kadang anak-anak itu pembelajarannya banyaknya di luar, dan kita gali semua eksplorasi anak dan perkembangan anak itu di luar. Jadi menggunakan
bahan-bahan alam kayak semacam ada daun, ranting, batu, kita pakai media itu untuk setiap pembelajaran. Oke, berarti ada media apa? Ada pembelajaran indoor dan outdoor Iya, ya, Bu? dan kebanyakan outdoor saya itu. Di indoor itu jarang. Oh, di indoor itu Iya, jarang. jarang. Paling di luar gitu, Iya. anak-anak suruh kasih umpamanya salah satu alat permainan, silakan digali. Nah, gitu. Apa nih yang perlu diinikan gitu. Baik. Ibu sebagai ibu kepala di sini, apakah ada hal khusus dalam memanajemen apakah saat ada acara gitu, memanage para gurunya pada saat briefing agar mereka itu patuh atau menurut dengan perintah yang ibu berikan itu, ada manajemen bagaimana itu? Apa? Manajemen pengelolaan ya, Miss Iya, ya. betul. Setiap ada kegiatan, bukan hanya kegiatan KBM saja ya, Miss ya. Betul. Di PAUD kami itu saya selalu kan dari awal sudah menjelaskan program tahunan seperti A, B, C, D gitu ya, Miss. Baru program semester, baru program mingguan dan programan harian. Nah, untuk memanage pendidik ya, untuk memanage guru tersebut, setiap akhir tema pembelajaran saya mengadakan supervisi akademik kepada si guru. Nah, itu ketika ada kegiatan seperti akhir rusana atau wisuda, prosesi wisuda itu saya selalu melibatkan kepada guru-guru yang ada di PAUD. Tapi yang pertama saya libatkan itu orang tua dulu, Miss. Jadi kalau di PAUD saya itu pengambilan keputusan itu tidak hanya sepihak dari saya. Ketika saya sudah mempunyai program, itu saya harus menyampaikan ke orang tua, dan ketika orang tua memberikan dukungan, kita langsung laksanakan. Lalu koordinasi dengan para pendidik, guru. Hari ini mau ada kegiatan A, B, C, D, itu secara tertulis, jadi secara ada notulennya gitu, Miss ya. Jadi guru tersebut ketika ada yang lupa atau kurang mengerti, itu ada catatan tersendiri seperti itu. Gitu. Iya. Jadi manajemennya sudah terstruktur. Sudah, ya, alhamdulillah betul. sudah. Serta dalam pengambilan keputusan juga dikembalikan lagi kepada orang tua, iya, gitu. untuk berkoordinasi. Berkoordinasi. Ya, Ibu. Iya. Oke. Lalu kembali lagi dalam mengelola kelas itu dibutuhkan kesabaran ya, Bu ya. Betul. Dalam menghadapi anak-anak. Betul. Contohnya seperti apa itu tuh, Bu? Ketika menghadapi situasi yang dimana guru itu harus ekstra sabar kan? Iya. Ya, sebenarnya gini ya, Miss, kalau kita sudah berada di dunia anak-anak itu kita berarti harus sudah siap memasuki karakter seperti mereka. Nah gitu. Jadi untuk yang bukan hanya sabar mungkin ya, Miss, untuk menghadapi anak-anak ini, harus punya kreatif juga, terus ibaratnya kita inovatif. Nah, kita terapkan di situ dalam proses pembelajaran, Miss. Yeah. Jadi ketika proses pembelajaran itu monoton atau tidak menarik bagi anak, itu pasti anak itu kurang aktif tuh, Miss. Nah, makanya di sini untuk melatih apa tadi yang Miss bilang, sabar menghadapi anak. Ya kuncinya itu kitanya dulu. Bagaimana ke anak. Nah, ketika umpamanya anak, kan yang namanya anak itu satu kan kepengennya diperhatikan, kepengen diakuin bahwa aku tuh ini loh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya asik kalau dengan mengajar dengan anak-anak itu, dan alhamdulillah sampai 7 tahun di PAUD itu saya dibilang sabar ya sabar, dibilang tegas ya tegas, tapi ada kalanya kita harus tegas juga kepada anak. Nah, untuk sabar dalam menghadapi anak, ya paling kita berikan contoh yang konkret kepada anak dulu gitu. Umpamanya ketika ada anak yang lagi ngaji terus aku nggak mau nih pengennya duluan. Nah, itu kan anak berarti nggak sabaran tuh, nggak ini menganti. Nah, itu kita galinya pendekatannya itu, berarti anak nih sikap sosial emosionalnya harus lebih didekatin, harus lebih distimulasi. Nah, dari situ. Gitu. Berarti selain sabar, kita juga memerlukan sikap kreatif dan inovatif, kreatif ya, dan Bu? inovatif, betul. Untuk mengelola dalam kelas, bagaimana kita juga mengelola emosi kita agar kita emosi bisa kitanya menghandle situasi kelas bagaimana itu. Betul, Miss. Oke.
Yang terakhir Ibu, harapan dan kesan untuk Sobat The Ambiar itu apa itu? Baik, harapan ya. Kalau harapan tuh berarti dari saya ya, Miss ya. Iya. Harapan dari saya mudah-mudahan dengan saya diundang di podcast The Ambiar ini, masyarakat luas lebih tahu dan lebih mengenal PAUD Patra Komalas seperti apa. Dan mudah-mudahan The Ambiar ini lebih maju lagi, lebih hebat lagi dan lebih inovatif lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu terima kasih banyak terima waktunya. kasih banyak sama-sama, Miss. Sampai jumpa kembali dan sampai jumpa Sobat The Ya, Ambiar. sampai jumpa di program Anakku Ceria. Ceria.